wabarakatuh. Saya Sulistyo Ningsih, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran di MTS PGRI Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya yang hari ini? Alhamdulillah. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini supaya diberi kelancaran dan kemudahan, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya, ketua kelasnya. Lanjut kehadiran ya. Yang tulis panggil angkat tangan. Adelia, Afranda, Ahmad Ega, Alfian Hajar, Alif Safriza, Alia Filidia, Dimas Amiruddin, Panis. Jadi hari ini masuk semua? Ya. Berarti semuanya jadi sehat. Amin. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ajar. Persamaan linear dan variabel. Kita belajar persamaan linear dan variabel. Apa itu persamaan linear dan variabel? Oke, sebelum kita belajar persamaan linear satu variabel, kita harus mengenal materi prasyaratnya dulu. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar persamaan linear satu variabel, berarti kita harus paham dulu materi apa? Aljabar. Kemarin dalam aljabar kalian sudah mengenal unsur-unsur aljabar. Apa saja? Variabel. Apa lagi? Kemudian pengertiannya juga masih ingat ya? Masih ingat? Oke. Variabel biasanya dilambangkan apa? Huruf A sampai huruf Z. Oke. Nah, itu sebagai materi prasyarat. Lalu apa tujuan kita hari ini? Belajar. Jadi apa sih persamaan linear satu variabel? Gunanya apa Bu? Gitu. Ada yang tahu gunanya apa? Kalau semangat mau pelajari materi ini, silahkan kalian amati video. Jadi salah satu contoh manfaat persamaan linear variabel dalam kehidupan sehari-hari. Mengenalkan ini bernama
kuning, putih, dan ungu merupakan seperti ini. Agar bisa membeli bunga dengan jumlah yang tepat, Pak Nanang harus tahu berapa meter panjang kolamnya dan berapa meter lebar kolamnya. Seingat Pak Nanang sih, kolam ini memiliki panjang 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Nah, untuk mengambil petunjuk, Pak Nanang akan mengambil keliling kolam. Ia mengambil tali sepanjang 28 meter yang baru ia beli. Pak Nanang mulai meletakkan tali mengelilingi kolam persis di pinggir kolam. Ternyata tali yang ia gunakan pas untuk mengelilingi kolam. Nah, dari sini Pak Nanang tahu bahwa keliling kolam sama dengan 28 meter. Dan panjang kolam lebih panjang 4 meter daripada lebarnya. Dari dua petunjuk tersebut, kita bisa tahu berapa panjang dan lebar kolam. Kira-kira berapa ya? Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari materi persamaan ideal satu variabel atau PPSV agar bisa memecahkan masalah ini. Selamat belajar semuanya. Semangat ya, semangat. Ya, ayo semangat ya, semangat. Tadi contoh pemanfaatan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini apa tujuannya? Membedakan kalimat terbuka dengan kalimat pernyataan dengan benar. Kemudian yang kedua, Mampu menjelaskan dan menyimpulkan pengertian persamaan linear satu variabel dengan tepat. ya, mampu menjelaskan dan menyimpulkan pengertian persamaan linear satu variabel dengan tepat. Yang ketiga, Menentukan persamaan yang merupakan persamaan linear satu variabel dan yang bukan persamaan linear satu variabel dengan tepat. oke, jadi menentukan persamaan yang merupakan persamaan linear satu variabel dan yang bukan persamaan linear satu variabel dengan tepat. Dan yang terakhir, Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Menyelesaikan masalah nyata, berarti itu yang tadi seperti contoh tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran. Oke, untuk mengawali memahami materi persamaan variabel, kita video lagi. Perhatikan video yang kedua. Ini kan ada tulisannya, diperhatikan tulisannya. Perhatikan dialognya ya.
Susah banget itu gitu. 6 ya? 6 dikali 2/3 kemudian dikurangi 7. Hampir nih. Jawaban yang benar adalah yang 6. Lah, salah. Kurang negatif. Sebenarnya masih ada dijemput. Kalian amati. Nah, saya punya lagi satu. Perhatikan. Perhatikan. Dua orang siswa Rizal dan Sabit sudah melakukan percakapan menggunakan bahasa Indonesia pada pelajaran bahasa Indonesia. Sampaikan kedua siswa tersebut sebagai berikut. Perhatikan isi percakapannya. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Ian Soekarno. Kemudian Rizal ya, Rizal tanya siapakah Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian Sabit menjawab Ian Soekarno. Kemudian Sabit tanya lagi apa? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Rizal jawabnya Saya telepon. penciptanya adalah Kus Midi. Kemudian apa lagi? Coba tebak berapa jumlah buku yang ada di dalam tasnya Sevin? Kira-kira mungkin bisa. Kenapa? Kenapa Lisa jawabnya mungkin? Karena tidak tahu yang di dalam tasnya Sevin itu isinya bukunya berapa, kan tidak tahu. Nah, oke, dari sini kan di situ ada beberapa kalimat ya. Itu ada kalimat yang ada jawaban tadi, ada yang benar dan ada yang salah. Kemudian ada yang jawabannya masih mungkin 5 atau 6, mungkin benar atau salah. Oke, untuk memahami materi tersebut agar kalian lebih paham, silahkan kalian membentuk kelompok. Sudah sekarang sudah duduk sama teman kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, silakan bagikan lembar materi bahan ajar sama lembar kerja yang akan kalian selesaikan. Dibaca dulu materinya ya. Satu. Nanti mau apa dua? Apa di mana? Dua. Ini dan apa enggak? Apa Pak? Dibaca dulu bahan ajarnya. Bahan ajar materinya dipelajari dulu. Kalau bisa lembar, kalau perhatikan lembar LHP-nya ya. Belajarnya dibaca dulu. Sama dilihat LKPD-nya, lembar kerjanya dilihat dulu. Sudah? Sudah. Oke, perhatikan lembar LKPD-nya, nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya ya. Pertama, baca materi pada modul sebelum mengerjakan LKPD, berarti membaca bahan ajarnya dibaca. Kemudian yang kedua, lengkapi LKPD dengan mengisi pada bagian yang kosong, yang titik-titik yang kosong itu diisi. Kemudian yang ketiga, istilah, jangan lupa identitasnya anak kelompok 1, namanya siapa-siapa ditulis tuh ya. Kemudian yang keempat, diskusi
ide, semua diskusi, saling membantu. Kemudian setelah selesai, hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan? Ya. Tanya. Sudah mulai. Ya, kenapa? Baca dulu materi. Oke ya, sekarang mulai silakan dikerjakan gambar kerjanya sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Kalau ada yang bingung silakan angkat tangan tanya. Bu, saya tanya. Sudah tanya. Mana? Bukunya tadi mana? Mana? Di sini, perhatikan di sini. Kelompok 1 ya. Ini dibaca. Kemudian di sini ada kelompok kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Dan pertama Republik Indonesia itu bisa kamu sebutkan kalimat itu benar atau salah? Itu kan kalimat apa namanya? Kalimat ya, kalimat bertanya. Kalau kalimat bertanya itu termasuk bisa dinyatakan benar atau salah. Kemudian kalimat yang dapat dinyatakan benar dicari sini yang benar yang mana. Contoh, Presiden pertama Republik Indonesia pertama itu benar atau salah? Ditulis di sini. Nanti? Ya. Kemudian kelompok kalimat yang salah, cari dari kalimat di sini yang bernilai salah. Misalkan 2 ditambah 5 sama dengan 7, itu benar atau salah? Nah, oke. Misalkan 10 dikali 2 seharusnya 5, itu benar atau salah? 10 salah. Nah, itu misalkan bisa ditulis di sini. Tapi dari ini loh ya. Oke, silakan dicoba dulu. Nanti kalau bingung silakan tanya lagi. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mana? Dua-duanya ini loh, tapi membawa tas. Sedangkan lain jawabnya kenapa? Jawab teman-teman tidak, karena tidak tahu isi buku yang pasti yang ada di dalam tas. Kemudian di sini ini disuruh apa? Jika X diganti sudah selesai. Oke, ini diinfokan kalimat terbuka itu pengertiannya apa gitu ya. Sudah ada. Kita tutup kalimat terbuka ya. Ya. Mana Ardi? Iya, jadi kesimpulannya apa kata Bapak an? Iya, Bapak ada. Sudah selesai. Sudah selesai belum? Sudah. Iya. Jadi jangan lupa nama kelompok dikasih lo ya. Ya, Bu. Jangan dikasih.
Satu, kelompok satu, sudah? Ya. 2, 3, 4, dan 5? Sudah. Oke, kalau sudah berarti lanjut presentasi ya. Ya, Bu. Untuk presentasi kita mulai dari kelompok 1. Baca kelompok 1. Ayo kelompoknya Rizal maju. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan 1. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Pokok kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau maupun salah, yaitu siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? B. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? C. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Beni. D. Berapakah 4.000 ditambah 0? 2. Pokok kalimat yang dinyatakan benar. A. Presiden pertama Republik Indonesia adalah JR Soekarno. B. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 3. Pokok kalimat dinyatakan salah. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Beni. B. 4.000 ditambah 0 sama dengan 40.000. Berdasarkan percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat tertutup pernyataan adalah kalimat yang sudah bisa ditentukan benar atau salahnya dinamakan kalimat pernyataan atau kalimat tertutup. Tidak. Oke, demikian tadi presentasi permasalahan 1 dari kelompok 1. Mungkin ada jawaban dari teman-teman yang berbeda? Tidak ada? Nggak ada yang berbeda? Oke. Kalau nggak ada berarti bertulis yang makanya. Kenapa tadi siapakah Presiden pertama Republik Indonesia itu tidak dapat dinyatakan benar atau salahnya? Karena termasuk kalimat iya, kalimat pertanyaan. Oke, sudah ya. Jadi kalimat tertutup tadi apa? Kalimat yang sudah bisa ditentukan benar atau salahnya dinamakan kalimat pernyataan atau kalimat tertutup. ya, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat diberikan nilai kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Elvi, saya Eva, saya Farisa, dan saya Zaid. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan 2 dan 3. Permasalahan 2. Raffi membawa sebuah tas ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Raffi bertanya kepada teman-temannya tentang berapa banyak buku yang ada di dalam tasnya. Jika semua menjawab sama, ada yang menjawab banyaknya buku kita Raffi atau beberapa buku. Sebagian dengan menjawab banyaknya buku di dalam tas Raffi ada 15 buku, sedangkan yang lain menjawab banyaknya buku di dalam tas Raffi ada 18 buku. Kenapa jawaban teman-teman Raffi berbeda? Karena teman-teman Raffi belum tahu isi dari Raffi. Permasalahan 3. Perhatikan ketiga kalimat berikut. Ubahlah kalimat-kalimat berikut sehingga dapat dinyatakan benar atau salah. Negara Republik Indonesia ibu kotanya F. Banyak pemain sepak bola dalam hal ini ada B6. Maka uang negara Indonesia adalah B. Penjelasan. Jika F diganti menjadi Jakarta, maka kalimat itu dinyatakan benar. Jika F diganti menjadi Surabaya, maka kalimat itu dinyatakan salah. Jika T diganti menjadi 11, maka kalimat itu dinyatakan benar. Jika C diganti menjadi skala 11, maka kalimat itu dinyatakan benar. Jika P diganti menjadi rupiah, maka kalimat itu dinyatakan benar. Jika P diganti menjadi dolar, maka kalimat itu dinyatakan salah. Kesimpulan,
Berdasarkan permasalahan 2 dan 3, apa yang kalian dapat simpulkan tentang kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Itulah presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau mau menanggapi? Tidak. Saya kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya. Oke, di situ tadi kelompok juga gimana? Kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya. Itu pengertian dari Di penulisan 2 juga. ya, setelah kalimat terbuka bisa diterima. Jadi intinya sama ya, nilai kalimat terbuka itu kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya atau nilai salah atau benarnya dari suatu kalimat. Ya itu tadi dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan. Kelompok 3 pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kalimat 4. Mereka menjadi 22 bulan dari sebuah warung yang ada di sekitar rumahnya. Sesampainya di sekolah, teman-temannya Suci, Resil, Olivia meminta permen tersebut, sehingga permen mengikat sekarang tinggal 14 buah. 1. Ubahlah cerita tersebut ke dalam kalimat terbuka dalam matematika. 2. Berapa banyak permen yang diminta bagi temannya? 3. Temukanlah fakta-fakta dari kalimat terbuka yang kamu peroleh. Penyesuaian. Kalimat terbuka dalam matematikanya adalah 20 dikurangi S sama dengan 14. Karena permen meningkat tinggal 14, dan permen yang diminta temannya sebanyak 2. Fakta-fakta dari kalimat terbuka. Berapa dikurangi X sama dengan 14? Yang lain diperhatikan ya. Berapa relasi sama dengan memiliki satu variabel yaitu X, maka variabel X adalah 1. Jika X jadi 6, maka 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Maka merupakan kalimat yang benar. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kalimat terbuka. 20 dikurangi X sama dengan 14 adalah sebagai berikut. A. Merupakan contoh kalimat terbuka. B. Merupakan contoh persamaan intinya satu variabel. C. Himpunan penyelesaian dimana adalah 6. Dari contoh penjelasan di atas diberikan definisi persamaan. Definisi persamaan dimana atau variabel dan definisi himpunan penyelesaian berikut. Persamaan adalah kalimat yang menggunakan relasi sama dengan. Persamaan nilai satu variabel adalah satu persamaan yang berbentuk A X tambah B sama dengan 0. A konvensial A anggota bilangan real dan A sama dengan 0. B konstanta B anggota bilangan real. X variabel X anggota bilangan real. Kesimpulan. Berdasarkan permasalahan 1, apa yang dapat kalian simpulkan tentang persamaan nilai satu variabel? Sesuatu yang belum diketahui nilainya disimbolkan variabel atau kalau biasanya disimbolkan dengan berbagai Terakhir ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanati Praryani. Nama saya Septiani Bisa Fikri. Nama saya Tiani Pisani. Nama saya Rizky Fitasani. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan 5.
Penyelesaian diketahui tinggi menara Eiffel adalah 314 meter, tinggi replika adalah X. Ditanyakan A batas persamaannya, B berapa meter tinggi replika. Penyelesaian A. 9x ditambah 8 sama dengan 314. B. 9x ditambah 8 sama dengan 314. 9x ditambah 8 dikurangi 8 sama dengan 314 dikurangi 8. 9x sama dengan 306. 9x per 9 sama dengan 306 per 9. X sama dengan 34. Jadi tinggi replika adalah 34 meter. Teman-temannya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Dilihat dulu, diperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan. Ini gak kelihatan ininya. Ya. Kenapa kedua luas dikurangi 8? Kenapa kedua luas dikurangi 8? Kenapa itu dibagi 9 ya? Kenapa juga dibagi 9? Untuk menyamakan kedua ruas agar nilainya sama. Untuk apa? Menyamakan nilai kedua ruas agar sama. Apa? Gimana? Sudah bisa diterima? Ya. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi tadi ya. Tepuk tangan. Jadi beberapa pertanyaan presentasi kita dapat simpulkan bahwa satu apa? Kalimat yang tidak bisa ditentukan benar atau salahnya dinamakan kalimat pernyataan atau kalimat tertentu. Oke, kalimat yang sudah bisa ditentukan benar atau salahnya dinamakan kalimat tertutup. Dan sebaliknya, kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya dinamakan apa? Kalimat terbuka. Kalimat Terbuka. Oke, kemudian apa yang dimaksud persamaan linear satu variabel? Pokoknya tidak. Persamaan linear satu variabel adalah Suatu kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan satu variabel yang berpangkat satu. satu kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan dan variabel berpangkat satu. Oke. Kemudian lagi ya, yang kita sudah bahas, kalian sudah mengetahui apa itu kalimat terbuka, kalimat tertutup, persamaan linear satu variabel dan juga ini tadi bagian contoh cara penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, lanjut. Evaluasi ya. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian materi ini, kalian kerja soal evaluasi yang ada di depan. Kelihatan kan? Kelihatan. Silakan dikerjakan, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Ya, silahkan dikerjakan soalnya yang ada di depan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Nomor 1, coba benar atau salah gitu ya. Mana yang
kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kemudian nomor 2 itu mana yang merupakan kesamaan nilai satu variabel ditulis. Kemudian menentukan nilai. Oke. Nggak sampai paling 10 menit selesai ini ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai pengerjaan tulisnya silakan dibukukan. Sini. Perwakilan nasional. Yang terbawa sini ya. Masukkan. Sudah semua nih? Sudah. Sudah nanti hasilnya ya bagus ya. Amin. Oke, refleksi. Bagaimana? Pelajaran matematika hari ini? Senang. Tetap semangat ya? Iya. Apa ada? Masih ada yang mengalami kesulitan? Ada. Pasti ada. Nanti jangan lupa di rumah disiapkan materi untuk besok pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau tadi persamaan, untuk besok pertidaksamaan. Oke, karena waktu juga sudah menentukan. Ya, dan sudah habis misalnya matematika. Pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya bertulis mohon maaf dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.